dirahmati oleh Allah, kami panitia bulan suci Ramadan akan mengumumkan. Yang pertama adalah penggalian dana, yang kedua yaitu perolehan zakat fitrah Masjid Al-Muhajirin Balikambang. Yang pertama, dana yang terkumpul selama bulan suci Ramadan sebesar 7.976.000 dipakai selama kegiatan bulan suci Ramadan sebesar 7.568.000, saldo 408.000. Perolehan zakat fitrah Masjid Al-Muhajirin Balikambang, jumlah mujaki 207 orang, jumlah mustahik as-salatul jamiah. Saking wa'tadilu sawsufufakum wa tarasu. Mohon dilurus dan rapatkan sofnya, karena lurus dan rapat merupakan bagian dari kesempurnaan sholat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Detik ini kita sujud di hadapan Allah. Sejak kemarin petang maghrib tiba, warga Indonesia bagian barat, warga Indonesia bagian timur, seluruhnya merayakan Hari Raya Idul Fitri. Makna Idul Fitri
adalah kembali kepada fitrah. Umat Islam merayakan kemenangan. Kemenangan itu tidak harus dengan foya-foya. Kemenangan itu tidak harus membanggakan diri kita. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan dan kecongkaan. Kembali kepada fitrah, merayakan kemenangan adalah dengan muhasabah, menghitung diri kita selama menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Bagaimana sholat kita, bagaimana zakat kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana hati kita hari ini di hadapan Allah, merespon apa yang difirmankan oleh Allah. Kembali kepada fitrah manusia adalah khalifah fil ardi, selaku pemimpin di dunia ini. Kita bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah, mulai dari puasa Ramadan, mencegah sesuatu yang membatalkan puasa, menjauhkan diri apa yang memberikan tidak baik nilai puasa. Semuanya kita lakukan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan seluruh perhitungan yang kita berikan hanya karena mengharap mardatillah. Firman Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Risalah puasa sejak diturunkan manusia awal Nabiullah Adam alaihissalam sudah disyariatkan dengan tauhid kepada Allah dan melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan kurun waktu zaman pada tataran peradaban kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak kegiatan puasa Ramadan yang kita lakukan, menjauhkan diri dari hal yang membatalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah melalui banyak yang kita lakukan. Dengan berzikir kepada Allah, salah satu tanda dari kegiatan kita. Maka perbanyak dengan istighfar. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang melaksanakan ibadah puasa bergetar hatinya karena ayat Allah. Salah satu tanda orang yang beriman jika ditunjukkan ayat Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imana. Allah menunjukkan kebesaran kepada kita semua, sekecil kelompok muslim yang ada di Masjid Muhajirin Balikambang ini. Luar biasa Allah menunjukkan kebesarannya. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah bagaikan tanaman, satu tumbuh 7 dilipatkan pahala menjadi 700. Gerakan spiritual masyarakat yang ada di kawasan Balikambang ini betapa besar yang harus kita syukuri kepada Allah. Wa in ta'azzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini memberikan petunjuk selaku orang muslim, marilah kita bersyukur. Dahsyatnya kekuatan Allah mempengaruhi hati kita masing-masing pada saat 10 akhir Ramadan. Luar biasa Allah menunjukkan kekuasaannya. 160 juta lebih dikeluarkan oleh masyarakat Balikambang untuk menimbun pundi-pundi di hadapan Allah seraya memohon keikhlasan. Banyak di antara yang memberikan bantuan itu tidak mau disebut namanya. Allahu Akbar. Luar biasa Allah menunjukkan kekuasaannya. Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Mana nikmat lagi yang Allah berikan kepada kalian yang kalian dustakan? Harta kita, kalau hati kita sudah terpanggil kepada Allah, semuanya adalah milik Allah. Berapapun nilai rupiah, maka itulah yang harus kita berikan. Dengan keinginan apa yang ada di diri kita, hilangkan dalam hati rasa kesombongan dan kecongkaan. Hanya mengharap kepada Allah, tundukkan seraya beristighfar, memohon kemampuan keikhlasan kepada Allah. Semoga amal kita yang telah kita lakukan dalam bentuk perwakafan ini akan memberikan kekuatan kita untuk anak cucu kita. Entah tahun berapa, mudah-mudahan alam di lingkungan ini akan menjadi bangunan pesantren yang mengokohkan perjuangan umat Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hal yang harus kita laksanakan dan harus kita catat bersama dalam melaksanakan puasa. Yang pertama kita rasakan bersama, betapa ibadah puasa yang kita lakukan memberikan arah bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Allah, tidak ada kekuasaan. Allah akan mencabut semuanya kalau kita ini tidak bisa melaksanakan dengan baik. Kalimat syukur kepada Allah merupakan kalimat yang memberikan ajaran kewajiban bagi semua umat muslim. Alhamdulillah kita bisa melakukan. Syukur itu harus kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama, bersyukur dengan membenarkan keyakinan keimanan kita. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita tidak yakin hati kita akan memberikan perubahan. Wa ikrar bil lisan, lakukan semuanya itu. Bagaimana kita bersuara, kita bermusyawarah, kita bersama. Jangan masuk surga sendirian, kalau bisa dengan jamaah yang lain. Kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Pagi ini semuanya menundukkan. Apa yang bisa kita lakukan di hadapan Allah kecuali hanya merendahkan diri. Tasdik di qalbi yang ketiga, membenarkan apa yang menjadi risalah Allah dalam kehidupan kita. Betapa besar dahsyatnya umat Islam yang ada di akhir Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah zakat fitrah. Guna yang kita lakukan adalah tidak ada lain. Yang pertama adalah bagaimana hati kita menggetarkan semuanya. Zakat fitrah itu akan memberikan pertolongan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ketakwaan itu akan memberikan pencerahan terhadap hidup kita. Orang-orang yang bertakwa akan melakukan suatu kegiatan tanpa melihat siapa yang ada di kanan kiri kita. Tapi yang ada di hadapan Allah, ya Allah, bismillah, Allahu Akbar wa ridhalillah. Itu yang ada di dalam diri kita. Jauh dari kesombongan, jauh dari kesombongan. Zakat fitrah kelihatannya sedikit,
Alhamdulillah seluruh cabang cakru sudah bisa mengumpulkan hampir 5 ton beras yang kita berikan, dan kita santunkan kepada para mustahik, para orang-orang yang berhak menerima. Dikala takbir itu bergema, masih ada orang-orang di sekeliling kita yang bingung melaksanakan ibadah selama dirinya masih merasakan kelaparan. Kita jangan merasa bangga, kita jangan merasa takabur di hadapan Allah. Jika pada saat kemarin bertakbir, saudara kita yang sekandung, keluarga kita yang ada di samping kita, tetangga kita yang ada di kanan kiri kita, masih menangis kesulitan untuk makan pada hari ini. Hancur ibadah kita, hilang kebaikan kita, kalau keluarga kita masih ada yang merasakan kekurangan. Maka dari itu jamaah sekalian, gerakan kegiatan sosial hati kita yang diajarkan oleh Allah melalui tarbiyah puasa Ramadan memberikan ini semuanya. Alangkah kesombongan kita ini ada di saat hari raya Idul Fitri ini. Masih ada saudara-saudara kita ini yang masih qati'ur rahim, memutuskan tali hubungan silaturahmi di antara keluarga. Kalau kita masih ada di hati kita yang tidak mau bersapa tegur dengan keluarga, nauzubillah, diharamkan orang ini masuk surganya Allah. Mumpung hari raya Idul Fitri, pagi ini kita lakukan bersama. Orang yang paling mulia adalah orang yang mendahului untuk memohon maaf kepada yang bersalah. Tidak perlu menilai orang lain. Bagaimana nafsi kita masing-masing melaksanakan ini. Muhasabah, kembali lagi muhasabah. Hitung siapa keluarga kita. Jangan hinakan orang-orang miskin, jangan hinakan anak-anak yatim. Kalau kita tidak mau ditelantarkan oleh Allah saat kita nanti dimizan oleh Allah. Saat mizan itu tidak ada pertolongan apapun kecuali amal perbuatan kita. Harta kita di mizan tidak ada apa-apanya, malahan yang akan menjadikan sandungan. Jangan kita bangga dengan harta yang banyak, karena harta yang banyak itu akan menjadi penghalang pada saat kita hisab di hadapan Allah. Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu akan dihisab oleh Allah selama 500.000 tahun karena kekayaannya. Tapi kenapa diri kita ini masih ada yang membanggakan harta kita ini? Berlaku sombong, berlaku congkak di hadapan Allah, padahal itu milik Allah. Kenapa pangkat yang ada di pundak kita ini menjadi kebanggaan? Justru tidak mampu menundukkan hati kita beribadah kepada Allah. Marilah bersama-sama jamaah sekalian untuk bermuhasabah kepada Allah. Kemudian di akhir Ramadan ini ada syariat yang bisa kita lakukan bersama. Orang hidup di dunia ini akan menjadi selamat, akan menjadi lancar hisabnya, akan menjadikan kesuksesan hidupnya jika orang itu tidak melawan kepada orang tua. Mari kita beristighfar bersama. Betapa dosa kita ini di hadapan orang tua kita ini. Hari ini kita hitung bersama satu persatu. Alangkah niscaya orang tua kita yang sekarang sudah tidak ada, hanya meminta satu panjatan doa kita kepada Allah. Ringankan beban mereka di alam barzah sana. Gunakan hati yang tulus.
untuk memohonkan kepada Allah. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita untuk menemukan kefitrahan di hadapan Allah. Kenapa masih menunda besok? Kenapa harus menunda tahun yang akan datang? Sementara orang tua kita berharap doa dari anak yang soleh. Kenapa harus kita biarkan setiap hari kita bergelimang dengan kesibukan? Kenapa orang tua kita abaikan setiap sholat? Kita tidak mau melaksanakan doa kepada Allah. Kenapa tidak mau memohonkan ampun kepada Allah? Kenapa sih hati kita masih sombong seperti ini? Hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Besok kita tidak tahu apakah kita masih hidup selama tidak memberikan apa-apa kepada orang tua. Kita ini sibuk membanggakan diri kita. Kita sibuk mengagungkan diri kita. Kita sibuk dengan menghitung harta kita. Hari ini orang tua kita berharap ada panjatan doa. Tundukkan semuanya hari ini. Doakan kepada beliau yang sedang di alam barzakh. Kalau beliau masih hidup, kenapa kita enggan mencium tangannya? Kenapa kita enggan mencium kakinya? Kenapa kita enggan menghormati mereka? Kenapa kita mesti berani kepada mereka? Kenapa kita mesti menghardik kepada mereka? Ini orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Tidak ada kebesaran apapun. Tidak ada yang bisa mengantarkan kita masuk surga kecuali ridhonya orang tua kepada kita. Hari ini kita merasa bersalah, maka hari ini jangan ditunda. Sepulang dari sholat ini, sujud, simpuh, cium tangannya, mohonkan ampun, doakan bagi yang telah meninggal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan Ramadan kepada kita adalah jalinan silaturahmi yang bisa memberikan kita semuanya arti dalam kehidupan ini. Kita peduli kepada masyarakat, kita peduli kepada lingkungan kita. Jangan kita berat, jangan hati kita sulit, maka bukalah dengan kemudahan. Ternyata jamaah sekalian, tidak ada yang bisa menenangkan kehidupan kita hari ini dan selanjutnya adalah dengan keikhlasan kepada Allah. Ikhlas itu pintu bahagia. Ikhlas itu pintu kebahagiaan. Ikhlas itu adalah pintu ketenangan. Berikan kepada semua yang ada di kanan kiri kita, terutama handai tolan, sambung dengan baik. Untuk memberikan pembelajaran kepada kita, berikan kepada mereka apa yang kita miliki. Anfiqu bima razaqnakum. Allah tidak merintahkan kepada kita memberikan seluruh harta benda kita. Allah tidak akan memerintahkan menghabiskan harta kita untuk perjuangan kita. Hanya sebagian. Anfiqu mimma razaqnakum. Kenapa kita masih menunda? Kenapa hati kita masih berat? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Tidak ada lain adalah nafsu kita lebih mencintai dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu akan menghebohkan kehidupan kita. Dunia akan memberikan seakan-akan harapan kita. Ingat, umat Rasulullah itu hanya diberi jatah kisaran umur 60 tahun. Berbahagialah yang sudah lebih dari 60 tahun. Bersiaplah bagi yang sudah umur 59. Timbang semuanya.
untuk kebaikan kemaslahatan hidup kita. Gunakan semuanya, apa yang kita jadikan, bagaimana kita akan menuju kebahagiaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, dari prosesi ibadah puasa sampai dengan sholat sunnah Idul Fitri ini memberikan pembelajaran yang paling dahsyat kepada kita, yaitu adalah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang selalu menyandarkan kesabaran. Sabar bukan berarti lembut untuk kita menyerah kepada batilan. Sabar adalah kekuatan hati kita untuk menegakkan ajaran ini. Sabar adalah kekuatan hati kita untuk mengekang hawa nafsu kita. Sabar adalah kemuliaan yang akan membuka pintu kebesaran kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan iman, ihsan, dan sabar kepada Allah, sehingga kita akan digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Marilah khutbah pagi hari ini kita tutup dengan bacaan doa kepada Allah bersama-sama. Sebelum saya mulai membacakan khutbah, saya minta seluruh jamaah dengan tenang, sir, baca dalam hati, kita beristighfar kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal awwal. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasid madkhalahum bil ma'i wasaldi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzu bika min azabik. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li ya Allah ya Rahman ya Rahim. Faghfir li ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana ya Allah. Anta maulana ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama berdiri menghadap ke timur sambil berdoa. Taqabbalallah minna wa minkum, minna wa minkum. Berdiri. Taqabbal ya karim. Salaman dari utang ya bapak-bapak, boten marang tengah. Taqabbalallah minna wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbalallah minna wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Coba yang ketiga. Kesini kemana? Nah, terus. Taqabbalallah minna wa minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya